Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tullab, kaifa halukum jami'an? Asallahu ayyarzuqana bisihhah wal afiyah daiman. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang maharatul kitabah, keterampilan menulis, masih dalam tema Ra'sus Sanah Al-Hijriyah, permulaan tahun baru Hijriyah. Baik, kita akan baca petunjuknya. Kamil al-jumlah at-taliyah hasabab domair. Sempurnakanlah kalimat di bawah ini berdasarkan dengan dhamir atau kata ganti, seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Al-misal, contohnya, at-tullabu wasalu ila madinati Jakarta. Siswa-siswa itu telah sampai di kota Jakarta. Wasalu itu termasuk ke dalam fi'il madhi, ya, dhamirnya adalah hum. Asalnya wasolu itu adalah wasola plus wawu sukun dan juga alif, karena domirnya hum. Kemudian jika domirnya diganti huwa, maka menjadi at-talibu wasola ila madinati Jakarta. Seorang siswa itu telah sampai di kota Jakarta. Artinya wasola itu terdiri dari wasola dan tidak ketambahan apapun, ya, karena huwa. Jadi jika huwa, maka fi'il madhinya wasola ataupun apapun, kataba, qara'a, itu tetap sama, tidak ada tambahannya. Toyib, langsung saja kita praktek ya terhadap kalimat atau jumlah. At-tullabu wasalu ila madinati Jakarta, ya. Kata wasalu itu termasuk ke dalam fi'il madhi, ya, karena dhamirnya hum, mereka, ya, para siswa, maka ketambahan wawu sukun. Asal katanya adalah wasola. Wasola kemudian ditambahkan dengan wawu sukun dan juga alif. Jadi wasolu. Lalu kita terapkan, ya, ketika dhamir hum ini diganti dhamir ana, anti, antunna, hiya dan juga anta. Kita ingat yang kemarin, ya. Kalau ana itu kata gantinya adalah tu, di belakangnya ditambah itu. Maka menjadi ana wasoltu ila madinati Jakarta. Saya telah sampai di kota Jakarta. Kalau anti, maka ketambahan ti di belakang katanya. Jadi anti wasolti ila madinati Jakarta. Kamu perempuan telah sampai di kota Jakarta. Kalau antunna, maka ketambahan tunna menjadi antunna wasoltunna ila madinati Jakarta. Kalian semua perempuan itu telah sampai di kota Jakarta. Kalau hiya, maka belakangnya ketambahan tak sukun menjadi hiya wasolat ila madinati Jakarta. Dia perempuan telah sampai di kota Jakarta. Kemudian kalau anta, maka ketambahan tak di akhir katanya. Jadi anta wasolta ila madinati Jakarta. Oleh karena itu murid-murid semuanya harus hafal, ya, domir-domirnya yang jumlahnya ada 14 dan juga tambahan, huruf tambahan untuk setiap domirnya harus dihafalkan. Kalau ana itu tu di akhir kata, kalau anti itu ti di akhir kata. Itu contohnya. Kemudian murid-murid sekalian bisa belajar berlatih menggunakan kalimat seperti ini. Atiflu ada min wahidin ila asyra. Seorang anak, ya, itu menghitung dari 1 sampai 10. Domirnya itu adalah huwa
dia laki-laki, ada ya, kata kerjanya fi'il madinya ada. Maka jika huwa ini diganti dengan ana, kemudian diganti dengan anti, antuna, hiya, dan anta, itu seperti apa kalimatnya? Harus mengacu kepada pembelajaran yang sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya, pembelajaran yang kedua, kita baca bersama-sama petunjuknya. Rotib al-kalimat litakuna jumlatan mufidatan. Susunlah kata-kata di bawah ini supaya menjadi kalimat yang berfaedah, kalimat yang mempunyai arti. Sebelum kita menyusun, maka kita harus tahu terlebih dahulu arti pada setiap kata. Langsung saja kita cari tahu arti dalam setiap katanya. Al-an itu sekarang, syahr itu bulan, nahnu itu kita, muharram itu ya muharram, bulan muharram. Kalau fi itu di. Maka susunannya menjadi al-an nahnu fi syahri muharram. Sekarang kita berada di bulan Muharram. Jadi bisa kita letakkan waktunya terlebih dahulu, al-an sekarang, kemudian baru subjeknya, kita berada di bulan Muharram, seperti itu. Contoh yang kedua, huwa, yaitu atau dia, maudhu' tema, hadza ini, ar-rasulu rasul, al-hafal perayaan, hijrah itu hijrah atau pindah, fi di, al-muhadharah itu ceramah. Maka susunannya menjadi maudhu'ul muhadharati fi hadzal hafal huwa hijratur rasuli. Ya, artinya tema maudhu', tema ceramah pada perayaan ini adalah hijrahnya Rasul. Jadi artinya harus disesuaikan ya, harus padu, harus logis. Kalau didengarkan itu enak, seperti itu. Baik, kita lanjutkan contoh-contoh selanjutnya. Ada kata bitokots. Bitokots artinya adalah kartu-kartu. Kalau ila kepada, ad-da'wah itu undangan ya, dalam bahasa Indonesia dakwah ya. Dakwah itu undangan, ajakan, seruan. Waza'atu aku membagi ya, waza'a ketemu dhamir tu, jadi waza'atu. Al-mad'uwina itu tamu undangan. Maka yang cocok dijadikan sebagai permulaan kalimat adalah kata waza'tu, aku membagi ya. Waza'tu bitaqati da'wati ilal mad'uwina, aku telah membagi kartu undangan kepada para tamu undangan, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada al-madrasatu ya, sekolah, madrasah. Hadharu itu datang, qa'ah itu aula, al-hafal perayaan, at-talamid para siswa, tilmidun jamannya talamid, fidi lihada untuk ini. Maka yang cocok dijadikan sebagai awal kalimat adalah ya at-talamid. At-talamidu hadharu fi qa'atil madrasati lihadal hafal. Ya, para siswa itu telah datang di aula sekolah untuk perayaan ini. Jadi kata hadharu itu awalnya adalah hadhara plus dhamir hum ya, wawu dan juga alif, wawu sukun dan juga alif. Jadi hadharu. Siswa-siswa sekalian, murid-murid sekalian bisa berlatih ya. Gunanya untuk apa? Untuk membiasakan diri. Jadi nanti akan mudah dalam memahami teks-teks berbahasa Arab. Ini ada 4 soal, silakan dikerjakan ya. Dicari tahu artinya terlebih dahulu, nanti baru disusun seperti itu. Terima kasih. Itu saja pembelajaran dari Ustadz ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Terima kasih.
Syukron katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.